Menarik ya tadi kalau pertanyaannya, kalau orang mengecilkan diri gimana? Tapi kalau di yang saya lihat ya, kebanyakan itu orang mengecilkan diri, kebanyakan ya. Sedangkan orang yang tadi memposisikan misalnya dia ini dia ya. Besar kali, nah gini. Ini mungkin sekitar 20%, ini 80% ya. Kebanyakan begitu, Pak. Kebanyakan ya. Tapi nggak apa, ini juga nggak sehat menurut saya. Sekolah nggak? Orang yang tampil apa adanya, saya begini ya apa adanya, orang lebih enak, lebih nyaman hidupnya. Kenapa coba? Kenapa lebih nyaman? Nggak tutup-tutupi, apa adanya. Orang melihat saya kurangnya apa saja, silahkan, gitu kan ya. Nggak perlu merasa. Tapi orang yang seperti ini orang yang capek, lelah. Atau dalam bahasa psikologinya namanya burn out. Karena dia harus seakan-akan menunjukkan dia sebagai orang yang paling segala-galanya. Paling pinter, paling hebat. Nah, kalau kita jadi leader yang selalu merasa bahwa namanya leader harus ngerti semuanya, capek nggak? Capek, Pak. Ya, ini ada satu cerita yang menarik nih ya. Kalau dulu misalnya contoh ya, kan kalau di teman-teman di teknik itu kadang-kadang punya anak buah tuh suka iseng. Iseng ya, nguji atasan, nguji manajernya, manajer baru terutama. Bisa nggak sih dia, ngerti nggak sih ya? Saya ingat ada satu kisah dulu ya. Ini divisi maintenance nih, ya. Datang manajer baru yang kebetulan backgroundnya bukan maintenance. Backgroundnya bukan maintenance, jadi kayaknya nggak tahu mesin. Lalu dikerjain sama bawahan-bawahannya. Gua kerjain mesinnya buat bermasalah. Datang pada atasan, Pak, mesinnya rusak nih Pak, kita nggak ngerti cara perbaikinya. Padahal dia tahu, hanya atasannya diuji. Gitu kan ya, dites dulu, ngerti nggak nih ya. Kalau atasannya bersikap begini misalnya, wah gimana ya, saya juga nggak ngerti ini gimana nih mesinnya ya. Nah, kira-kira gimana respon dari bawahan kita? Sepelekan, ya gini kamu jadi atasan, mesin aja nggak ngerti. Nah seharusnya bagaimana kita? Hah? Tapi kalau suruh ngerjain kan pasti dikerjain gitu. Gimana? Contohnya ini bagus nih, ini hampir benar nih. Gimana? Jadi ini pernah terjadi juga bagi saya. Jadi kalau contoh kita nggak tahu juga tentang itu, jadi biasanya saya suruh dulu dia yang nukangi pelan-pelan. Jadi setiap ritme dia kerja, saya masukkan nanti ilmu-ilmunya padahal saya nggak tahu juga tentang itu sebenarnya. Jadi kelihatan pintar saya. Betul, dia kasih plus dulu dong. Nah, ini yang namanya seni. Seni, gitu kan ya. Seni bagaimana kita bisa mempengaruhi bawahan kita. Jadi jangan sampai kita kelihatan kebingungan, Pak. Kalau kita kelihatan kebingungan, mereka pikir, nah kan bener nih manajer nggak ngerti nih, gini kok mimpin kita, gitu kan ya. Tapi ada tekniknya tadi Pak Amos bener tuh, ya. Oke, kumpul semua para maintenance. Nah ini ceritanya bener nih. Coba siapa yang bisa ngerti nih mesin bagaimana pengoperasiannya? Angkat tangan. Wow, ya. Padahal dia nggak ngerti tuh, ya. Tapi nggak berkesan kayak dia nggak ngerti. Oke, silakan Pak Slamet. Gimana mesin ini? Iya begini Pak, mekanisme mesin itu begini, dan begini. Oh, kan? Tapi apa terjadi dengan saya? Saya belajar. Oh gitu tuh mesinnya, gitu kan ya. Tapi wajahnya tetap kelihatan cool, gitu kan ya. Kayak yang ngerti, gitu kan. Padahal nggak ngerti, gitu kan ya. Oke, silakan. Yang berikutnya, coba. Kalau mesin ini rusak, apa saja harus diperbaiki? Silakan, Pak Edward maju ke depan. Pak Edward juga kan. Ada suruh maju kan, jelasin begini Pak, biasanya ini, biasa listriknya ini dan sebagainya. Kita sedang belajar. Oh begitu tuh cara mesinnya diperbaiki gitu ya. Lalu gitu ya teman-teman semua ya, paham ya cara perbaikan mesin ya. Ada pertanyaan nggak? Nah bagian yang ngerjain tadi disuruh buat SOP. Sama sini, buat SOP-nya. Kalau mesin rusak bagaimana caranya? Selesai. Udah ya, begitu ya semuanya beres kan? Apa yang terjadi dengan bawahan? Wih gila, jago bener nih manajer kita nih ya. Padahal dia nggak ngerti. Ini case sesungguhnya Pak. Ya, kadang-kadang kita sebagai pimpinan juga mesti punya seni gitu ya. Ya, kadang-kadang kita menghadapi situasi begitu, menghadapin manusia itu nggak mudah gitu, taktis, ada taktis ya, strateginya ada. Ya,
Nah, orang-orang yang tampil apa adanya, dia tidak merasa perlu membesar-besarkan kemampuannya. Ya saya begini, saya segini. Saya kurangnya ada, tapi kurangnya jangan disebutkan kayak tadi ya. Tapi kita pakai seni, bagaimana kita belajar sambil juga kita memimpin bawahan kita. Ya. Jadi nggak perlu merasa sok tahu semua kita harus ngerti, enggak Pak. Saya memimpin bawahan juga sama. Apakah saya harus ngerti semua? Belum tentu. Ya, kadang-kadang mereka yang lebih paham karena mereka yang ada di lapangan. Betul nggak? Tapi caranya jangan kayak kita nggak ngerti apa-apa, Pak. Wah, misalnya datang, Pak Slamet ini gimana ya caranya? Nah, semakin kita begitu, dia merasa semakin kita tidak disepelekan. Tapi kalau, Pak Slamet, coba jelaskan, gimana kondisi lapangan? Ya kan? Tapi kita ketika berkomunikasi dengan bawahan kita, sebenarnya kita sedang belajar. Nah, itu namanya persuasif. Kalau persuasif salah satunya